Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, sesungguhnya keberadaan kami adalah bukti dari campur tangan Allah. Hidup kami sampai hari ini bukti kasih-Mu tidak berhenti. Dan biarlah kebenaran ini termeterai di setiap hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, sehingga semua proses, semua kejadian, semua pengalaman yang kami alami di dunia ini, kami tahu satu hal yang pasti, bahwa ada Tuhan yang akan terus menolong, menuntun, bahkan menyelamatkan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Dan tibalah saatnya kami membuka telinga, pikiran, hati nurani kami untuk diisi oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, singkapkan rahasia firman-Mu, dan kami siap diberkati. Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-36 hingga 40, 5 ayat. Saya akan bacakan saja. Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nats yang kita baca tadi itu adalah khotbahnya Petrus. Jadi nats itu adalah khotbah dari Petrus kepada orang-orang Israel. Dan waktunya itu setelah Yesus sudah naik ke sorga. Artinya Yesus kan sudah disalibkan, sudah dikuburkan, bahkan si Yesus sudah naik ke sorga. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, sebelum Yesus naik ke sorga, dia katakan kepada mereka, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi." Jadi apa yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga, itu betul-betul terjadi kepada murid-murid Yesus. Bahkan mereka akhirnya mulai bersaksi, mulai menceritakan tentang Yesus.
Nah, pada hari ini saya ingin kita melihat beberapa informasi penting yang jadi prinsip buat kita hari ini, yaitu pernyataan terakhir Petrus dari khotbahnya ini. Dia katakan apa? Jadi seluruh kaum Israel yang harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Apa yang harus mereka tahu? Yaitu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, dari bagian ini saya ingin menceritakan dulu tentang Yesus yang kamu salibkan itu. Yesus yang kamu salibkan itu, dia berbicara kepada orang Israel yang dalam notabene-nya orang yang tidak menerima Yesus. Mereka itu tidak menerima, bahkan menolak Yesus. Bahkan mereka anggap Yesus itu tidak penting, atau mereka anggap Yesus itu ancaman buat mereka, akan mengganggu posisi mereka, merusak tatanan yang sudah mereka bangun, merusak hukum agama yang sudah terpola dalam pikiran mereka, bahkan merusak hukum tradisi yang ada di sana. Jadi kehadiran Yesus bagi mereka itu ancaman yang mengganggu semuanya, sehingga akhirnya mereka pun tidak segan-segan untuk menyalibkan Yesus. Jadi mereka ini adalah orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3, waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Allah, mata mereka terbuka. Mereka melihat yang baik dan yang jahat, mengerti, memahami. Dan akhirnya waktu Allah hadir ke taman itu, mereka bersembunyi dari Tuhan. Dan kata bersembunyi itu sebenarnya yaitu mereka yang sudah melanggar atau berdosa, karena dosa itu kata dasarnya itu melanggar atau meleset, tidak sesuai dengan tujuan Allah. Itu dosa. Yaitu mereka makan buah yang terlarang itu. Nah, oleh sebab mereka berdosa, mereka itu bersembunyi dari Allah atau menjauhkan diri dari Allah atau tidak mau bertemu Tuhan. Karena itu sudah menjadi kontras, tidak sebanding, sudah tidak memiliki keterkaitan, sehingga mereka bersembunyi. Makanya, hei, di mana kamu? Kata Tuhan. Mereka bersembunyi. Mereka tidak mau bertemu Allah lagi karena mereka sudah berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rupanya pilihan Adam waktu itu membuat manusia sampai hadirat Tuhan pun datang dalam wujud yang bisa kelihatan, yaitu Yesus. Mereka tetap tidak mau menerimanya. Mereka tetap bersembunyi, bahkan membunuhnya dan menyalibkan Yesus. Dia katakan di sini, jadi Yesus yang kamu salibkan itu, yaitu kepada mereka itu, sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan dan Kristus ini juga kita harus pahami, kita harus cerna. Kata Tuhan di sini itu berbicara tentang Yesus itu yang sudah kamu salibkan menjadi orang yang akan berkuasa atas hidupmu. Menjadi orang yang menentukan kau ada di surga atau di neraka. Tambah kaget mereka. Bahaya nih. Barulah kita yang membunuh dia. Petrus bilang, Yesus itu sudah jadi Tuhan dan Kristus. Sekali lagi, kata Tuhan itu adalah berbicara tentang orang yang memegang kendali atas hidupmu. Orang yang berhak atas hidupmu, atas matimu, atas apa yang kau punya. Dialah yang pegang kendalinya. Dia yang berhak, dia yang menentukan, memutuskan itu. Mereka tambah sok. Karena waktu Petrus ngomong ini, kalau Bapak Ibu baca di pasal 2-nya, ini memang pasal 2 kita baca ini. Kalau kita baca di pasal 2 awal, di situ dikatakan Petrus ngomong pakai bahasa sesuai dengan bahasa di kampung mereka semua.
Ada orang Mesir, mereka dengar kok bahasa kami yang dia gunakan. Ada orang Arab juga ngomong gitu. Ada orang Timur juga ngomong begitu. Kok aneh ya? Dan hal itu tentu membuat mereka, ada apa nih? Ada apa kok begini? Kita orang Syria, orang Mesir, orang Arab, tapi mereka ngomong dengan bahasa kita masing-masing. Padahal hanya satu yang ngomong. Nah Bapak Ibu, itu benar-benar memberikan kesan sehingga Alkitab katakan akhirnya orang yang datang ke Israel berkumpul di satu tempat. Jadi di mana orang Israel semua kumpul, disitulah dia sampaikan berita yang luar biasa itu, perlihatkan sebuah hari yang ajaib itu. Dia katakan apa? Yesus itu sudah jadi Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunani, di sini berbicara tentang kurios. Kurios artinya seseorang yang berkuasa atas hidupmu. Itulah Tuhan yang dimaksud di sini. Dan lagi, dia jadi Tuhan dan Kristus. Yesus Kristus itu istilahnya julukan atau gelar. Karena Kristus itu berbicara tentang orang yang dipenuhi oleh hadirat Allah, dipenuhi oleh urapan dari yang maha tinggi. Sementara orang Israel ini takut dengan Allah. Dan Petrus katakan, Allah itu ada di dalam Yesus yang kamu bunuh itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betul-betul informasi yang Petrus sampaikan ini membuat mereka gentar, ketakutan. Dan akhirnya mereka bertanya. Ketika mereka mendengar hal itu di ayat 37, mereka terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan kepada rasul-rasul lain. Katanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Yaitu ketika mereka mendengar bahwa pribadi yang sudah mereka bunuh itu rupanya jadi Tuhan, atau orang yang dipenuhi dengan Allah. Kepenuhan Allah ada di dalam dia, yaitu pribadi yang dipercayai oleh orang Israel, yaitu Yahweh, Allah semesta alam, ada di dalam Yesus. Disampaikan oleh Petrus, mereka terharu. Jadi dia yang baik itu selama ini, yang kita bunuh itu rupanya dialah yang berkuasa atas hidup kita ini. Sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus bilang apa? Bertobat. Yang pertama bertobat, dia katakan. Terus berilah dirimu dibaptis, dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang saya mau kita perhatikan dari nas ini, tentang penekanan yang Petrus katakan kepada bangsa Israel ini. Yang harus kamu tahu pasti adalah bahwa orang yang sudah kamu salibkan itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang sampaikan dalam kitab Kejadian tadi, bahwa manusia yang sudah melanggar Allah, yang sudah berdosa, mereka itu akan memiliki sikap, yaitu menyembunyikan diri dari Allah, menarik diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Itu yang Adam lakukan. Kenapa? Karena mendekatkan diri kepada Tuhan itu mereka bermasalah. Mereka pasti akan mengalami ancaman, tekanan. Kenapa? Karena sudah berbuat dosa, sudah melakukan kesalahan, kesalahan terhadap Allah itu sendiri, sehingga orang itu tidak akan mau mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak mau. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan nats yang kita baca ini, orang-orang Israel, nah ini mulai poin pertama yang saya mau bagikan untuk kita renungkan. Jadi orang Israel yang sudah menolak, sudah berdosa, menyalibkan Yesus karena mereka menganggap Yesus tidak penting dan itu adalah warisan dari Adam. Tetapi di sini mereka mau mendengar khotbah Petrus atau informasi yang Petrus sampaikan tentang Yesus. Dan akibat mereka mendengar, kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di ayat 37, mereka jadi terharu. Dan rasa terharu itu menimbulkan rasa ingin tahu. Dan saya memberi poin ini Bapak Ibu,
sesuai dengan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Israel yang ada di situ waktu itu, mereka minat dengan informasi yang Petrus sampaikan tentang Yesus. Mereka terbuka telinga mereka, pikiran mereka, bahkan hati mereka, sehingga ketika semua itu mereka dengar. Jadi dengar itu bukan sekedar bunyinya yang dengar ya. Istilahnya kecerdasan dalam pendengaran, yaitu mampu mendengar dan menyimak. Itu maksudnya mendengar di sini. Bukan mendengar saja, bunyi aja bisa kita semua dengar. Saya yakin juga orang di luar sana dengar saya katakan ini karena ada suara ini kan. Tetapi mereka tidak menyimak, dan akhirnya mereka tidak dapat apa-apa. Sedangkan orang Israel di sini mereka mendengar, tetapi juga menyimak dan merenungkannya, sehingga mereka mendapat sesuatu dari situ. Dan hati mereka terharu, dan mereka katakan, apa yang harus kami buat? Nah, poin ini saya memberikan judul, yaitu orang yang mendengar firman. Sekali lagi, mendengar yang saya maksud bukan bunyinya yang kita dengar, tetapi menyimaknya, mendapat pengertian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang menyalibkan Yesus karena menganggap Yesus tidak penting, dan akhirnya membunuh Yesus, menjauh dari Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka mendapat sebuah informasi bahwa Yesus itu adalah yang berkuasa atas hidupku. Bahkan yang lebih penting dari itu adalah Yesus itu adalah Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang pertama dan kita semua perlu pahami, yaitu kita harus mendengar firman. Amin. Kita harus mendengar dalam arti tadi menyimak. Makanya kita harus rajin baca Alkitab. Baca dan cari tahu apa maksudnya. Kenapa begini? Ada apa ini? Dan tujuan Petrus menyampaikan ini, yaitu supaya mereka menyadari keberadaan mereka, bahwa mereka itu butuh pribadi yang mereka tolak itu. Butuh pribadi yang karena pribadi itu mereka menjauhkan diri, bersembunyi. Padahal pribadi itu sangat mereka perlukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Petrus mau supaya orang Yahudi ini sebenarnya bukan saja cerita orang Yahudi, tapi kita juga. Dia mau bahwa kalian itu harus menyadari bahwa Tuhan yang kalian hindar terus itu, Yesus yang kalian tidak mau dekatin itu, yang kalian tidak anggap penting, dia itulah penguasa hidupmu. Dan bukan cuma itu, tapi dia juga Kristus, adalah pribadi yang akan mengetahui semua langkah-langkahmu. Mungkin kau lakukan dengan sendiri di tempat gelap, dia tahu. Karena dia itu Kristus yang dipenuhi oleh Allah yang tidak terbatas. Zaman, masa, kematian pun tidak dapat menahan dia. Semakin terharu mereka. Apakah kita terharu? Ya, orang Yahudi semakin terharu dan semakin, Tuhan ampuni kami yang sudah jauh bahkan membunuhmu. Dia katakan, kamu harus bertobat. Kamu harus berbalik kepada Tuhan, bertobat. Terus yang terakhir di sini dia katakan, berilah dirimu dibaptis. Mana ya? Bertobatlah, dia 38. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Petrus menjawab mereka agar kamu itu agar kamu itu bagian dari rancangan Allah, tujuan Tuhan, misi kerajaan Allah. Kamu harus bertobat, yaitu berpaling kepada Tuhan. Bawa dirimu dekat kepada Tuhan. Jangan menjauh, mendekat. Bahkan lebih dekat lagi. Itu berbicara tentang pertobatan. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan dosanya, tidak ada. Itu sebabnya keselamatan itu adalah anugerah. Dan anugerah itu kamu harus mendekat ke situ. Harus. Jangan seperti Adam tadi, bersembunyi dari Tuhan, lari dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu adalah orang yang membunuh dia. Padahal Tuhan hadir untuk menyelamatkan dia. Jadi
Petrus katakan, bertobat ya, kamu harus kembali kepada Tuhan. Harus terima dia sebagai Tuhan, karena memang dia sudah jadi Tuhan. Dan kemudian dia katakan, hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata baptisan ini kadang sesuatu liturgi gerejawi saja. Kebanyakan, kalau Bapak Ibu juga punya pikiran begitu di sini, mulai sekarang juga bertobat. Karena baptis itu bukan liturgi gereja, bukan. Makanya orang kan banyak sekali cara buat baptisnya. Harus pakai baju putih, harus pakai apa segala macam. Seolah-olah baptis itu adalah aturan gerejawi. Bukan itu. Tetapi baptis itu berbicara tentang engkau harus menyatu dengan Kristus. Baptis itu berbicara tentang engkau mengumumkan kepada dunia bahwa saya kembali kepada Tuhan. Itu baptis yang dilambangkan dengan ditenggelamkan ke dalam air. Jadi baptis itu sebenarnya itu sesuatu yang prinsip dalam Kristen. Jadi yang belum baptis habis ini kita baptis mereka. Ya, ini penting. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata pembaptisan itu lebih dari sekedar sebuah aturan gereja. Itu jauh sekali. Karena baptis itu berbicara tentang mengklaim bahwa saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau berbalik arah dari barat ke timur. Itulah baptis. Jadi bertobat itu kembali kepada Tuhan diteguhkan dengan pembaptisan, deklarasi atau konferensi pers, supaya dunia yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun tahu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pembaptisan itu adalah bagian dari dalam komitmen keputusan kita untuk menyatu dengan Kristus. Supaya apa? Di sini dia katakan begini. Kemudian kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Nah, perhatikan ini baik. Pembaptisan itu merupakan sebuah tindakan kita kembali dengan utuh dan diumumkan kepada dunia melalui ditenggelamkan ke dalam air. Tujuannya agar dosamu diampuni. Air. Nah, inilah yang dimaksud bahwa hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita dari dosa kita. Kita tidak bisa, tidak mampu. Dan saya menggambarkan bahwa pembaptisan itu sebenarnya menghadirkan Allah untuk menolong kita dari masalah, dosa, dan segala macamnya. Orang yang mau terpanggil untuk kembali kepada Tuhan dan dia berkomitmen dengan pembaptisan, maka orang itu ditolong Tuhan. Tuhan yang akan memampukan dia untuk lewat dari itu semua. Karena tapi pertanyaannya, mau nggak kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Bapak Ibu, tidak ada suatu masalah yang tidak bisa Tuhan atasi. Apakah kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Itu kuncinya. Tidak perlu khawatir tentang antikristus, tidak perlu khawatir tentang chip 66. Chip 66 itu wujud yang kelihatan. Bahkan antikristus itu bisa juga kita lihat dengan mata. Tapi persoalannya, kita ada di dalam Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi soal. Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan atau tidak? Langkah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu memang berat, tetapi kalau engkau memaksanya, engkau dapat hasilnya. Amen. Itulah sebabnya Petrus katakan, berilah dirimu dibaptis supaya dosamu diampuni, dan lebih daripada itu, supaya engkau mendapat karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu dibutuhkan oleh orang yang hidup, Bapak Ibu, bukan oleh orang yang sudah mati. Rupanya baptis itu juga itu membuka pintu sorga agar dia memberi engkau karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu banyak sekali. Karunia hikmat, marifat. Itu kan karunia mengetahui rahasia yang belum orang lain tahu. Itulah karunia Roh Kudus. Dan banyak yang lain, termasuk karunia penyembuhan dan lain sebagainya. Dan rupanya membawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan dan mengklaim diri kita kepada dunia bahwa saya sudah berbalik kepada Tuhan melalui pembaptisan itu sebenarnya membuka pintu surga. Yang pertama pintu pengampunan dan pintu untuk kita mendapat karunia Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, baptis itu jangan sampai dipikir terlalu dangkal, jangan. Karena baptis itu lebih kepada sebuah tindakan, sebuah keputusan, pilihan hidup.
Jadi kalau kita dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Apa maksudnya mengampuni dosa ini? Yaitu kita sudah dibalut atau dibungkus kembali oleh kemuliaan yang sudah hilang oleh Adam di Taman Eden. Karena waktu Adam makan buah terlarang itu betul-betul tidak ada ampun, tidak ada. Karena waktu engkau makan, kemuliaan Allah itu hilang. Dan engkau menjadi orang yang rusak. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di ayat yang terakhir, kita lanjut di ayat terakhir, ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Petrus mengatakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saya menganggap bahwa Petrus ini juga sedang ngomong dengan kita. Mari kita memberi diri kita untuk diselamatkan. Yaitu jangan lari jauh dari Tuhan. Karena satu aja sebenarnya inti dari khotbah saya ini, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak boleh menjauh. Jangan jauh-jauh. Sedetik pun jangan. Kita harus dekat. Karena masalah semakin banyak. Tetapi kalau iman kita juga tidak diperbanyak, kita yang akan ditindas. Kita yang akan dilindas oleh hal-hal itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas ya Tuhan. Sangat terbatas, bahkan hamba-Mu tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya sesuatu yang penting dalam diri hamba-Mu. Namun Engkau telah memberitakan kebenaran-Mu bagi kami saat ini. Ya Tuhan, biarlah firman ini termeterai di hidup kami. Tertanam di ruang yang paling penting dalam setiap pribadi kami. Supaya dia yang terus menonjol, firman ini yang terus kelihatan, terus ada di pikiran, di dalam pertimbangan, di setiap keputusan dan pilihan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan sekali lagi, meteraikanlah kebenaran ini bagi setiap pribadi kami. Supaya pulang dari tempat ini, kami tidak terpisah dari Tuhan. Kami terus dekat, lebih dekat, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kami bekerja, kami juga dekat dengan Tuhan. Ketika kami bertetangga, kami juga dekat dengan Tuhan. Ketika kami di jalan, kami juga dekat dengan Tuhan. Di dalam rumah tangga kami juga dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun, dimanapun, kapanpun, kami dekat dengan Tuhan. Sehingga kekuatan Allah yang maha kuasa akan terus menuntun, memimpin, memegang tangan kami. Sehingga persoalan hidup yang dialami oleh semua makhluk di bawah kolong langit, itu bagi kami adalah hal-hal biasa-biasa saja. Sebab ada Tuhan yang selalu bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan, tidak satu pun dari kami yang terlewatkan dari benih ilahi yang kami dengar. Dan benih ini akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atau tembok, berbicara lebih dan lebih lagi kepada setiap kami ya Tuhan. Supaya setiap waktu, setiap detik yang kami jalani, kami terus mendengar suara Tuhan yang menuntun, membimbing kami. Sehingga dunia ini tidak punya kesempatan untuk memanipulasi hidup umat-Mu. Sehingga kami semua
utuh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman.